Hai semuanya, makasih udah balik lagi ke channel aku. Video kali ini aku mau sedikit cerita-cerita soal skincare dan juga kasih review sekaligus ngasih update setelah pemakaian hampir 3 bulan Sunby Yuja Niacinamide Blemish Care Serum ini. Kalau kalian nonton salah satu video A Day in My Life aku, kalian pasti tahu ya, aku pernah unboxing Sunby ini. Sampai akhirnya aku pakai serum ini tuh hampir 3 bulan. Ini udah aku habisin setengah botol, berarti hampir 3 bulan aku udah habisin kira-kira 25 milian ya. So, ini kehitung awet sih. Aku pakai ini untuk morning dan juga night skincare rutin. Terus dipakainya tuh cuma 1-2 tetesan aja. Meskipun sedikit, ini tuh cukup buat satu muka aku. Karena emang si teksturnya ini yang bikin sedikit aja tuh cukup buat satu muka gitu. Karena si teksturnya tuh kayak cair tapi nggak terlalu cair juga. Jadi kayak ada kental-kentalnya sedikit gitu. Kalau kita pump, dia masih bisa mengalir. Jadinya dengan tekstur seperti itu, dia gampang banget buat disebarin dan juga cepet banget buat nyerapnya. Karena cepet nyerapnya itu, dia tuh nggak bikin tambah lengket gitu loh ke muka. Jadinya kalau ini ditimpa moisturizer dan juga sunscreen di atasnya, dia tuh nggak nambah berat meskipun dipakai di pagi hari. Gitu. Terus ini juga wanginya aku suka banget. Wanginya tuh kayak segar-segar citrus gitu. Dan setelah aku cari tahu, ternyata wangi itu adalah wangi dari kandungan si serumnya ini, yaitu Yuja Extract. Karena di sini tuh jelas banget ditulis kalau serum ini tuh terbuat dari Yuja Extract sebesar 82%. Oh ya, Yuja itu adalah salah satu tumbuhan atau buah-buahan gitu. Bentuknya kayak jeruk dan kayak lemon gitulah. Nah, kalian bisa lihat sendiri aja. Dan si Yuja ini tuh dipercaya dia bisa menutrisi kulit. Dia tuh bikin kulit kita jadi lebih lembut dan juga kasih efek healthy glow gitu. Selain Yuja Extract, sebesar 5%-nya tuh dia diperkaya dengan niacinamide. Nah, kalian kalau udah berkecimpung di dunia skincare, pasti udah gak asing lagi dengan nama niacinamide ini. Niacinamide ini adalah salah satu bahan atau kandungan dari skincare yang fungsinya tuh banyak banget. Dia tuh bisa mencerahkan kulit, yang sekaligus dia juga bisa membantu untuk memudarkan dark spots yang ada di wajah kita, kayak bekas jerawat, terus freckles, dan dark spots lainnya. Oh ya, untuk yang belum tahu, jenis kulit muka aku itu adalah normal skin. Tapi kadang-kadang jadi combination. Karena sometimes my inner face atau wajah aku bagian tengahnya tuh jadi kadang-kadang oily, tapi di bagian luarnya tuh biasa-biasa aja. So, alhamdulillahnya kulit muka aku nggak ada permasalahan yang seserius itu. Cuma kulit aku tuh cepat banget ngerasa kayak kelihatan capek, terus kusam juga. Tapi skincare rutin yang aku pakai selama ini itu sebenarnya nggak ada yang sespesifik itu buat ngilangin ini atau untuk ini atau itu gitu. Jadi skincare yang aku cari selama ini adalah fungsi utamanya, yaitu melembabkan dan juga menghidrasi kulit aku. Jadi produk-produk skincare yang aku pakai selama ini sebenarnya biasa-biasa aja. Makanya sampai sekarang aku tuh belum berani buat share skincare rutin aku. Secara umumnya aku tuh cuma pakai skincare basic guys. Double cleansing, moisturizing, protecting. Udah. Cuma sekarang aku tambahin toning sebelum moisturizing ya, dan itu pun hanya exfoliating toner aja. Dan juga sekarang aku lagi coba serum ini, berarti setelah itu aku tambah serum, terus moisturizer, dan juga sunscreen. Udah, gak ada tuh skincare yang aneh-anehnya lagi, yang bikin pusing sebenarnya. Jadi selama ini tuh kalau ada permasalahan kulit ya di muka aku tuh sebenarnya bodo amat. Aku punya jerawat ya, satu tiba-tiba tumbuh. Gak pernah tuh aku kepikiran gimana cara ngilanginnya, karena aku tahu kalau aku terlalu mikirin dan cari cara gimana cara buat ngilangin hanya satu jerawat, bakal bikin tambah pusing. I know, beda cerita kalau jerawat yang muncul itu lebih dari satu. Itu kayak patut dipertanyakan lah. Tapi kalau cuma satu aja, biasanya aku nggak pikirin. Makanya kalau ada orang yang nanya ke aku gimana cara ngilangin jerawat, aku tuh paling nggak bisa jawab. Karena ya itu dia, pengalaman aku dari zaman dulu, kalau punya jerawat itu ya aku diemin gitu sampai dia kering. Pokoknya aku biarkan kulit aku yang menyembuhkannya sendiri gitu. Tapi pernah sih ada satu waktu aku punya jerawat yang bener-bener kayak pengen aku obatin gitu. Bisa sih ya emang sembuh, tapi setelah kejadian itu kalau ada muncul jerawat lagi biasanya aku diemin gitu. Terus juga untuk ngilangin bekas jerawat nih, kalau aku ya cara mengatasinya ya diemin aja. Karena menurut aku, semakin kita notice dan juga kayak terlalu dipikirin gitu, ada imperfection baik di wajah maupun di mana gitu di tubuh, itu bakal bikin stres menurut aku. Dan selain bodo amat, aku tuh sebenarnya jarang ngaca. Aku cuma ngaca itu saat dandan aja. Kayak literally aku tuh males banget buat ngaca. Karena sekalinya ngaca, aku tuh jadi tahu gitu ada apa di wajah aku. Mending kalau semuanya mulus-mulus aja gitu ya, bagus gitu. Kalau ada imperfection lain, kan jadi pikiranan, ya kan? Kalau aku bisa rekomendasiin ke kalian, jangan terlalu memikirkan yang ada di wajah kita gitu.
kecuali kalau itu udah mengganggu banget, kalau itu bener-bener sakit gitu, saat dipegang sakit. Ya aku nggak menyalahkan pergi ke expertnya atau pakai skincare yang lebih advance, aku nggak menyalahkan itu. Cuma kalau yang dikit-dikit aja mah, daripada nambah-nambah pikiran ya, mending diemin, biarkan kulit kamu yang bekerja sendiri. Dan kalau untuk skincare-nya, untuk para pemula nih, udah nggak ada jalan lain, coba dulu basic skincare. Nggak usah pikirin serum mana yang paling bagus, essence mana yang paling bagus, eye cream mana yang paling bagus, cukup di basic skincare aja. Terus kalau udah konsisten nih sama basic skincare dan juga nemu produk-produk basic skincare ini yang paling sesuai, yang paling cocok dengan kulit kalian, bisa naik level, tambahin serum, tambahin eye cream mungkin ya, tambahin apa-apa lagi, banyak banget. Namun sejujurnya aku sampai sekarang masih pakai basic skincare. Itu susah banget cari produk yang cocok gitu. Maksudnya dia cocok sih, dia bagus-bagus aja, dia nggak kasih efek negatif ke kulit aku. Tapi kayak kalau udah makin lama coba-coba produk baru tuh kayak, kok ini kurang ini ya, kok ini kurang itu ya. Jadinya cukup sih, tapi aku pengen lebih gitu. Meskipun dia basic skincare. Kayak moisturizer nih ya, moisturizer yang aku pakai sekarang ini tuh udah bagus lah, udah cocok lah gitu. Tapi kayak dalam diri aku tuh pengen coba yang lain gitu. Apakah ada yang lebih cepat banget nyerapnya dari ini moisturizernya, atau teksturnya ada nggak yang lebih light daripada ini. Jadi kalau menurut aku nih ya, pengguna lama basic skincare, nggak semudah itu nyari produk-produk basic skincare yang bener-bener cocok dengan keinginan aku. So, udah ya, jangan lama-lama insecure. Kalau ada sesuatu yang di wajah yang pengen diobatin, monggo, nggak ada salahnya aku mah ya. Aku nggak ngelarang, aku nggak menyalahkan buat coba skincare yang advance, yang mahal-mahal itu, atau pergi ke dokter. Nggak, aku nggak menyalahkan itu semua. Coba kalau kalian nanya ke aku, cara aku mengatasi semua itu, ya biasanya aku berperilaku bodo amat, dan juga aku membiarkan kulit aku yang bekerja sendiri. Dan juga ini tambahan catatan gitu ya. Jadi sebenarnya skincare itu bisa berfungsi kalau dia dibantu juga dengan faktor-faktor lainnya. Bisa dengan produk penunjangnya. Jadi kalau misalnya kamu pakai serum A nih ya, agar serum A ini bisa bekerja maksimal di kulit kamu, bisa jadi harus ditambahkan dengan toner B, bisa jadi dengan moisturizer C. Pokoknya banyak banget. Selain itu ada juga nih dari habit kita. Cukup gak tidurnya? Cukup gak minumnya? Kalau keluar siang hari pakai sunscreen enggak? Abis itu ada juga faktor luar lainnya. Mungkin di daerah kalian mataharinya terlalu terik, atau iklimnya gimana. Jadi makanya sampai sekarang aku tuh gak bisa banget buat menyalahkan produk ini kok gak bisa bekerja dengan maksimal di kulit aku. Aku gak bisa menyalahkan 100% ke si produknya ini gitu. Tapi memang ada sih ya produk yang jelek, cuma sampai sekarang aku belum nemu yang sampai aku tuh benci banget gitu. So yeah, itu sih cerita-cerita sedikit soal skincare dari aku. Karena emang sejauh ini aku nggak terlalu yang expert banget, aku nggak terlalu yang skincare junkie banget, aku nggak terlalu banyak coba skincare. Jadinya selama ini aku belum bisa kasih rekomendasi yang saklek gitu loh guys. Serum apa yang bagus aku nggak bisa jawab. Terus gimana cara ngilangin bekas jerawat aku nggak bisa jawab sebenarnya. Karena itu dia, biasanya aku tanya lagi, selama ini pakai skincare apa, terus habit kamu kayak gimana, biasanya kayak gitu. So ya, gitu sih. Itu sih yang paling aku rekomendasiin. Jangan terlalu notice ada imperfection ada di wajah kamu. Lagian orang-orang juga nggak bakalan notice kok kalau nggak lihat secara depan-depanan gitu. Kalau ada hate comments, nggak usah dipeduliin gak sih? Ngomongin efek skincare, aku mau sedikit tambahin faktor buat efek skincare ini ya, adalah ekspektasi. Sejujurnya, selama ini, selama pakai skincare yang aku pakai, itu aku nggak pernah ada ekspektasi yang nggak masuk akal gitu loh. Bukan nggak masuk akal, maksudnya kayak yang berlebihan. Contoh, face wash yang aku pakai ini kayaknya bakal ngilangin bekas jerawat aku dalam 1 malam deh. Aku nggak pernah kayak gitu sebenarnya. Yang penting dia nggak ngasih efek negatif ke kulit aku, melembabkan, menghidrasi, nggak bikin kulit muka aku kesat. Aku merasa cukup banget dengan skincare itu kalau udah ngasih efek kayak gitu. Aku selalu percaya skincare itu bisa kelihatan efeknya itu dalam masa yang akan datang. Jadi skincare itu adalah investasi jangka panjang ya. Kita pakai sekarang, kita bisa ngelihatnya nanti saat kita udah tua. Mungkin ada beberapa produk yang langsung kelihatan banget nih efeknya, kayak sebulan pertama langsung kelihatan gitu. Aku percaya efek yang seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya lagi, supaya kita bisa lihat hasil ini tuh nanti, kita pakai produk itu secara kontinu gitu, 2 bulan, lanjut 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai seterusnya, supaya hasilnya tuh lebih maksimal gitu kelihatannya. Makanya sebisa mungkin aku tuh nggak terlalu berekspektasi dengan
performa dari sebuah skincare gitu. Yang penting aku dapat fungsi utamanya, terus juga kalau aku mampu beli dia secara kontinu buat beberapa bulan ke depan, buat beberapa tahun ke depan, aku yakin aku bisa dapat hasil yang maksimal dari produk tersebut gitu. Nah, sekarang ngomongin ekspektasi. Aku nggak tahu kenapa saat pertama kali aku coba Yuja Niacin Serum ini, I put something high expectation on this. Kayak aku berekspektasi punya glass skin kayak Korean girl gitu, tapi aku cuma pakai basic skincare. Aku tahu berekspektasi tinggi itu sebenarnya nggak salah-salah banget, dan aku juga nggak menyalahkan aku punya ekspektasi lebih sama produk ini. Ya wajar-wajar aja ya kan. Cuma memang aku pikir lagi nih sama faktor-faktor yang udah aku sebutin di awal tadi. Selama 2 minggu pertama aku nggak terlalu lihat ada perubahan yang gimana gitu. Terus aku coba lebih lama lagi sampai akhirnya 1 bulan, ternyata masih sama aja. Terus akhirnya 2 bulan aku coba serum ini. Tadinya aku mau langsung bikin update, tapi kayak aku pengen ngasih kesempatan lagi sama serum ini. Aku coba lebih lama lagi, akhirnya sampai ke sekarang ya, hampir 3 bulan. Sadly, ekspektasi aku yang dapat glass skin itu nggak aku dapetin selama hampir 3 bulan ini. Obviously, aku nggak menyalahkan produk ini. Ya, aku pikirin malah faktor-faktor yang udah tadi aku jelasin di awal. Apakah mungkin aku nggak pakai produk penunjang lainnya supaya aku dapat glass skin look menggunakan serum ini? Atau emang serum ini nggak aku barengin dengan satu rangkaian dari Yuja Niacin ini? Kayak pencuci mukanya, terus tonernya, terus ada juga moisturizernya ya kalau nggak salah. Terus ada sleeping masknya. Nah itu kan yang paling hype dari seri Yuja Niacin ini. Nah aku tuh kepikiran apakah karena aku nggak pakai serangkaian itu ya aku nggak dapat glass skin look gitu. Terus juga apakah mungkin karena habit aku yang kurang memadai supaya aku dapat glass skin look gitu. Pokoknya banyak banget yang aku pikirin, gak cuma dari si produk ininya aja. Nah saking ketatnya aku buat dapetin glass skin look, aku tuh sampai lupa ternyata ada beberapa hal yang berubah dari kulit aku setelah pakai serum ini. Emang sih kalau aku lihat di kaca secara dekat tuh kayak aku nggak notice ada perubahan yang gimana gitu. Cuma kalau aku lihatnya dari kejauhan ya, kayak di kamera sekarang aja ini, kulit aku tuh ngerasa kayak lebih cerah gitu, kayak lebih fresh dan glowing of course. Meskipun nggak se-glass skin look yang ada di ekspektasi aku. Dan aku yakin kulit aku yang lebih cerah ini salah satunya dibantu dengan performa dari serum ini. Ya meskipun aku sadarnya setelah aku pakai serum ini selama hampir 3 bulan. Dan juga aku tuh lihat ada prospek yang bagus ke depannya kalau aku pakai lebih lama lagi, mungkin 5 atau 6 bulan atau 1 tahun ke depan aku pakai rutin serum ini, aku yakin aku bakal lihat performa yang lebih maksimal dari sekarang dari serum ini gitu. So ya segitu aja. Overall aku cukup suka dengan performa dari Yuja Niacin ini, meskipun gak sesuai ekspektasi awal aku, tapi aku cukup enjoy pakainya. Aku suka dengan teksturnya, makanya dia cepat nyerap di kulit aku. Terus juga yang kedua, aku suka banget sama wanginya. Ini wangi citrusy yang seger, pokoknya bikin happy aku. Berikutnya, aku juga suka sama hasil glowing yang dia berikan. Saat aku pakai itu langsung kelihatan banget glowingnya. Tapi meskipun glowing yang basah gitu, dia nggak lengket sama sekali. Lalu yang terakhir, aku juga suka sama hasilnya. Ini bantu kulit aku lebih kelihatan cerah dan juga nggak kelihatan capek. Meskipun aku sadarnya setelah aku pakai serum ini tuh lama. So ya, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!